Oke, assalamualaikum. Oke, ketemu lagi bareng Om Bejo. Gimana kabarnya, kakak, adik-adik semuanya? Semoga kita diberi selalu kesehatan, diberi kemudahan dalam belajarnya. Oke, yuk kita melanjutkan bahasan yang sama. Ini masih bicara tentang bab kemagnetan ya. Oke, ini kemagnetan. Nah, untuk hari ini Om Bejo akan sedikit berbagi cerita atau berbagi ilmu yang Om Bejo punya tentunya ya. Nah, buat lo semuanya. Untuk hari ini akan membahas tentang gaya Lorentz. Nah, menyambung kemarin ya. Kalau kemarin kita bicara tentang gaya Lorentz pada kawat yang dialiri arus listrik kemudian ditempatkan dalam daerah yang bermedan magnet. Nah, untuk sekarang itu akan kita bahas gaya Lorentz pada sebuah muatan yang bergerak dalam daerah bermedan magnet. Artinya sebenarnya ini ada hubungannya. Yang namanya arus itu kan muatan yang bergerak. Artinya kalau arus atau kawat yang ada arusnya, dia akan mengalami gaya Lorentz. Begitu juga dengan muatan yang bergerak dalam daerah bermedan magnet akan mengalami gaya Lorentz. Oke, sip. Nah, untuk ilustrasinya kayak gini. Om Bejo udah menggambarkan nih sebuah ilustrasi. Misalkan ini ada sebuah partikel bermuatan positif nih, nah, bergerak dengan kecepatan v. Nah, oke, dalam suatu daerah yang bermedan magnet B arahnya cross berarti masuk gitu kan ya. Oke, ceritanya gini ceritanya. Sip nih. Kalau misalkan si partikel yang bermuatan ini misalkan anggap partikel bermuatan positif bergerak dengan kecepatan v arahnya ke kanan. Kalau misalkan di sini nggak ada medan magnet berarti ya geraknya kemana? Ya bakal lurus gitu kan ya. Oke, tidak akan mengalami gaya apapun kalau misalkan tidak ada medan magnet. Karena di sini ada medan magnet yang arahnya tegak lurus dengan arah geraknya, maka dia akan mengalami suatu gaya ya disebutnya ya tetap gaya Lorentz. Oke, berarti arahnya kemana Om? Ya arahnya tetap kita gunakan kaidah tangan kanan yang sudah kita pelajari pada kawat atau misalkan pada gaya Lorentz untuk si apa kemarin tuh kawat yang dialiri arus listrik. Itu sama persis cara menentukan arahnya, cuman beda simbol aja. Sekarang si arusnya diwakilin sama kecepatan gerak bendanya. Oke, jadi tetap kaidah tangan kanan. Nah, sekedar catatan saja nih, catatan notes gitu kan ya. Catatan apa Om? Nah, ini kaidah tangan kanan berlaku hanya untuk siapa? Berlaku buat untuk partikel gitu kan ya. Oke. Bermuatan positif. Oke, bermuatan positif. Maksudnya gimana Om? Nah, artinya nih kaidah tangan kanan itu buat partikel yang bermuatan positif. Terus gimana Om kalau misalkan si partikel yang bergeraknya itu bermuatan negatif? Ya udah berarti kebalikan ntar arahnya. Kalau misalkan ketika kita gunakan kaidah tangan untuk bermuatan positif itu arah gaya lurusnya ke atas, berarti untuk untuk partikel yang bermuatan negatif berarti arahnya ya ke bawah. Kalau misalkan untuk positif ke kanan berarti untuk negatif ya ke kiri gitu maksudnya. Jadi kamu harus memperhatikan siapa yang bergeraknya bermuatan positif atau bermuatan negatif. Oke, cara nentuinnya pakai tangan kanan kamu dulu. Nah, baru ketika di sininya misalkan elektron artinya yang bermuatan negatif berarti tinggal dibalikin arahnya yang udah kita tentukan. Oke. Nah, oke seperti itu. Ya contoh misalkan untuk soal ini berarti kan geraknya kemana tuh? Oke, bergeraknya dia kecepatannya v ke kanan kan ya. Oke, arah medan magnetnya kemana? Oh, berarti arah medan magnetnya di sini masuk gitu kan ya. Oke, berarti ibu jari kita ke kanan tuh. Udah, empat jari kita masuk ke monitor kamu. Berarti telapak tangan kamu kemana? Oh, berarti telapak tangan kita ke atas. Berarti inilah gaya Lorentz-nya ke atas. Kalau partikelnya positif. Nah, yang kita maksud kalau misalkan partikel yang bergeraknya negatif, berarti arah gaya Lorentz-nya ya berarti ke bawah gitu maksudnya. Oke, oke, sip. Nah, untuk menentukan besarnya apa namanya teh? Besar gaya Lorentz untuk partikel yang bergerak dalam suatu daerah bermedan magnet, maka F Lorentz-nya nilainya sama dengan Q dikali awalnya V dicrosskan sama B atau kamu kenal Q V B dikali dengan sin theta. Dengan theta adalah sudut antara kecepatan dengan
siapa nih arah induksi magnetiknya. Kalau misalkan saling tegak lurus berarti sin 90 berapa? 1. Makanya yang kamu kenal F Lorentz itu Q V kali B. Oke, ini sama-sama gaya Lorentz. Kita kotakin dulu. Oke, kotakin dulu. Set 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 set. Sip. Oke, itu untuk menentukan besar gaya Lorentz. Nah, sekarang nih kalau misalkan di sini ada sudut theta, berarti kan kemungkinannya berapa? Oke, yang pertama kemungkinan ketika sudut antara apa namanya? V dan B-nya misalkan 90 derajat. Nah, oke, berarti entar lintasannya itu berbentuk lingkaran. Oke, maksudnya gimana Om berbentuk lingkaran? Ya kayak gini misalkan nih. Nah, oke, kalau misalkan di sana ada partikel misalkan positif anggap ya. Oke, bergerak dalam suatu daerah bermedan magnet misalkan arahnya apa ini? Masuk. Oke, berarti kan tadi akan mengalami gaya Lorentz. Nah, ini sudutnya 90, artinya V-nya ke sana, B-nya masuk, berarti sudutnya 90 kan ya. Maka ntar lintasan yang akan terbentuk untuk partikel ini akan berbentuk lingkaran tuh dengan jari-jari misalkan R. Nah, biasanya ya, untuk tipe soal yang ini ditanya berapakah jari-jari lintasan partikel bermuatan ketika bergerak dalam suatu daerah yang bermedan magnet. Maka antar hubungannya ya gaya Lorentz dengan gaya sentripetal. Kenapa gaya Lorentz? Karena dia mengalami gaya Lorentz. Kenapa gaya sentripetal? Karena dia mengalami gerak melingkar. Ya sudah, berarti kamu samain ini Q V B, yang ini gaya sentripetal masih ingat? Betul, mv kuadrat per R. Coret deh satu itunya. Nah, V-nya ini V kuadrat berarti tinggal 1. Maka ntar kamu kalau ditanya jari-jari lingkarannya itu R, nilainya sama dengan R ini kan ya. Berarti M kali V dibagi siapa? Dibagi Q kali B. Nah, itu untuk menentukan jari-jari lintasan si partikelnya. Kalau sudutnya 90. Gimana Om kalau sudutnya 0? Oke, kalau misalkan sudutnya 0, nah artinya gimana kalau sudutnya 0? Kalau tetanya 0 berarti sin 0 berapa? 0 berarti dia gimana? Tidak mengalami gaya Lorentz. Berarti gaya Lorentznya berapa? Ya 0. Artinya lintasannya ya lurus aja gitu ya. Oke, seperti itu. Sekarang kalau lintasannya kalau sudutnya misalkan kurang dari 90 derajat. Nah, berarti ntar lintasannya itu berbentuk spiral. Oke, artinya gimana Om? Misalkan kayak gini ilustrasi sederhananya. Kalau misalkan ini medan magnetnya, tuh, tuh. Kemudian di sini ada partikelnya misalkan warna unyu-unyu. Nah, ini proton misalkan atau elektron boleh deh. Kalau tadi kan tegak lurus, berarti kalau misalkan ini misalkan membentuk sudut. Nah, kecepatannya itu sebesar theta gitu ya. Maka ntar lintasan yang akan terbentuknya adalah ya kayak gini tuh, spiral tuh. Oke, nah ini yang dimaksud dengan lintasan spiral. Nah, ini hanya menentukan lintasan-lintasan saja. Kalau untuk menentukan besarnya ya kita pakai ini. Kalau menentukan jari-jari lingkarannya ya seperti ini. Atau misalkan di sini bisa dicari berapa besar muatannya juga bisa. Nah, untuk materinya Om Bejo cukupkan dulu sampai sini nih. Artinya ada beberapa poin tuh untuk menentukan besarnya gaya Lorentz. Semoga ini dapat bermanfaat buat lo semuanya dan semoga ini dapat membantu lo semakin asik belajar fisikanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.